Terkait dengan pendidikan nih, yang pertama nih saja terkait anak-anak kita saja. Anak-anak kita mungkin sebagian ya senang game online saja. Nah, apakah game online ini bakat atau penyakit? Oh kan, wah ini kan e-sport dong, beginilah saja. Ya. Coba mohon penjelasan Ustaz. Nah, untuk ya barakallahu fikum ya. Ini memang kita berada di suatu zaman ya. Makanya generasi anak-anak zaman sekarang itu disebut dengan generasi digital sekarang. Ya, generasi alfa. Karena kita mendapati sesuatu yang tidak kita dapati di zaman sebelumnya. Kalau dahulu orang mau olahraga, ya kan, itu harus turun. Nah. Mau main bola ya harus bergerak. Sekarang jempolnya yang apa namanya yang gerak atau jari-jarinya. Nah, itu lucunya dianggap sebagai sport, tapi e-sport gitu kan. Sekarang memang hampir semua itu dibikin ada kata E-nya elektronik gitu kan. Jadi ada e-commerce, kita jual beli itu nggak perlu keluar. Nah, ini masih masih oke lah gitu kan. Tapi ketika di situ ada olahraga, itu udah dijadikan digital, e-commerce ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu nih sisi kemanfaatan. Mana yang lebih banyak manfaatnya atau madaratnya? Ya. Kita tentu lihat ya bahwasanya hukum asal dari permainan atau game ya. Itu memang ya sebanter-banternya paling ya ulama banyak yang memakruhkan ya, apalagi kalau ada unsur-unsur haram di dalamnya, jelas haram ya kan, meskipun mungkin secara asal memang mubah karena hukum sesuatu kan mubah. Nah, tapi di situ tentunya ada kaidah-kaidah dan dhawabit yang perlu kita pahami bersama sehingga apakah permainan itu menjadi boleh atau tidak gitu kan. Nah, dan umumnya permainan sekarang ya kalau kita perhatikan itu banyak unsur-unsur yang haramnya enggak? Banyak, mulai dari ada lagu, ada musik, kemudian ada kekerasan, kemudian ada banyak hal di situ kan. Kemudian yang kedua juga seringkali melalaikan kewajiban-kewajiban. Ya kan? Banyak nih. Nah, ini yang paling banyak. Terus kemudian yang ketiga juga seringkali itu membuat anak menjadi ketagihan, ada adiktif di situ. Yang namanya ketagihan itu bukan cuman ketagihan narkoba, ada ketagihan digital itu juga ada. Dan ini juga bisa mempengaruhi perkembangan otak, bisa mempengaruhi kesehatan jiwa juga. Ada anak-anak yang begitu ketagihannya dengan gadget, ketika dia tidak mendapatkan gadget, itu dia marah-marah, tantrum, nggak karu-karuan, lempar-lempar semuanya. Itu akan mengalami yang namanya kelainan jiwa. Nah, kalau saya pribadi ditanya apakah e-sport itu bakat, maka kalau bakat itu seharusnya suatu hal yang bermanfaat, ya kan? Ini apa manfaatnya? Itu paling biasanya orang-orang main e-sport ini cuma sebagai hobi, senang-senang, kemudian dapat fulus, dapat uang gitu loh, ya. Tapi adapun kelebihan-kelebihan lainnya nggak ada gitu loh. Ya, mungkin ada ya jenis-jenis permainan yang mengasah otak, ya kita nggak bisa pungkiri. Itu juga bisa ya sedikit banyak bantu. Misalnya ada logic matematik, ada logic bahasa. Itu suatu hal yang kita nggak bisa pungkiri, ada permainan yang emang edukatif di situ. Tapi coba kita perhatikan, e-sport ini edukatif atau enggak? Ya kan? Itu seringkali cuman ketangkasan jari sama ketangkasan siapa yang paling cepat dan lain sebagainya. Sehingga kalau dikatakan bakat itu sepertinya tidak ya, itu lebih banyak ke arah penyakit sebenarnya. Karena lebih banyak madaratnya. Ya wallahu a'lam bishawab.